Halo Sobat Survival, kali ini kita bahas sekali lagi game yang judulnya Frostborn. Ini adalah game survival yang bisa kerjasama sama tim ya. Dan di game ini kalian bisa ganti job kapanpun kalian mau. Ini gue akan lepas semua equip gue akan tunjukkan gimana rasanya main sebagai pemula ya. Ini makanan pun akan gue tinggal aja biar adil, seperti anggap aja gue baru mulai main. Oke, gimana sih rasanya baru mulai main ini? Tips dari gue adalah job yang pertama kalian pakai adalah curer, karena curer ini bisa ngeheal. Laser self heal ini nggak butuh senjata apapun ya, nggak butuh persyaratan senjata. Jadi tanpa senjata atau pakai senjata apapun kalian bisa. Sementara kalau healer, dia butuh support staff untuk bisa mulai nge-heal. Kalau nggak bisa nge-heal. Begitu juga job-job lainnya. Kecuali warrior, bisa skillnya bisa dipakai kapan aja tanpa penggunaan senjata spesifik ya. Kalau bowman ini ada syaratnya, harus pakai bow. Bow ini tergolong mahal, tapi untuk defense base kalau lagi raid bagus. Nah, gimana sih tips and trick untuk main game ini? Saran gue adalah, pertama kalian cari family. Gue invite kalian untuk join sama family gue. Lalu kalian bisa lihat ini adalah persimpangan perempatan dari family gue. Titik tengahnya adalah totem of protection ini. Gue sarankan base kalian mengitari tempat ini. Nah, itu ada anggota family gue muncul di sana. Ini adalah tanahnya AC Trix, ini family gue di sini. Kalau kalian lihat dia tetanggaan sama gue, dia di sini. Ini daerahnya dia. Gue bisa ngejarah nih kalau mau nih. Dia nge-share ke gue. Angkut semua barangnya. Ah, dia bingung dah. Lagi nyari barang tiba-tiba hilang. Gue balikin aja ya, bercandanya cukup. Oke, kita akan main seperti nggak punya apa-apa. Pertama, gue ingatkan kalian coba bikin base mengitari daerah ini, tapi dapetin dulu family-nya ya, dan cari orang yang terpercaya. Karena gimana pun family masih bisa mengkhianati kalian. Untuk kalian yang mau jadi family gue, silakan join gue di North America servernya ya. Dan boleh komen. Kalau udah di North America boleh komen, sebutkan akun kalian, gue akan invite kalian jadi family gue. Masih ada 2 tempat. Oke, basic dari game ini sebagai ya orang yang udah cukup nyobain game ini selama beberapa hari ya. Pertama, kalian fokuskan gimana nyumbang ke card ini. Kalau card ini kalian udah isi, kalian bisa upgrade distrik. Distrik gue kalau nggak salah sekitar 36 apa 38 gitu ya. Gue akan share tips crafting nanti, tapi sebelumnya gue akan share tips gimana caranya ngedapetin material-material dengan mudah. Nah, ini contoh udah selesai begini. Lalu ini tergolong langka nih, kalau kalian dapet soulstone seperti ini, simpan baik-baik karena pemakaiannya akan sangat banyak. Itu untuk bikin tongkat buat ngeheal. Ini contohnya. Ini salah satu contoh yang pakai batu ini, makanya 2. Untuk yang lebih bagus lagi, defender staff makanya sekaligus 3. Dan masih banyak lagi. Ini juga termasuk yang langka nih, dragon scales. Senjata di game ini cepat banget rusak. Sejauh gue main, gue belum mendapatkan feature untuk benerin equip ya. Jadi gue selalu buat dan rusak. Dan yang kejamnya adalah kalau kalian PvP sama orang lain. Ini contoh di sini, Forest of Shadow ini ada feature PvP-nya ya.
Kalau kalian mengaktifkan PvP, kalian jadi player killer ya, icon merah di sebelah kiri akan nyala. Kalian bisa diserang sama siapapun. Tapi kelebihannya adalah kalau kalian mukul dengan kondisi seperti itu, orang yang kalian pukul nggak bisa kabur. Mungkin dia bisa kabur ke tepian, tapi normalnya kabur harus 5 detik. Kalau kalian PvP, normalnya mereka bisa tetap kabur kalau tanpa di PvP ya. Ini contoh daerah no PvP, di sini PvP. Kalau nggak dinyalain, kalian nggak akan bisa menghentikan mereka kabur. Jadi seandainya mereka nggak langsung mati begitu kalian pukul, dalam 5 detik mereka bisa meninggalkan tempat. Tapi kalau kalian aktifkan PvP-nya, dia nggak akan bisa kabur dari kalian sepanjang kalian masih pukulin. Nggak akan bisa meninggalkan area itu. Timernya akan menjadi 20. Oke, gue akan menuju distrik. Gue akan tunjukkan di distrik ini ada pilihan untuk antar your own atau yang populer. Kalau populer itu tempat buat nyimpan, buat apa ya, buat nyumbang ke Odin, buat mendapatkan mastery point. Mastery point itu apa? Mastery point itu syarat untuk mengganti job. Contohnya seperti ini. Ini gue saat ini udah bisa sampai hunter. Untuk bisa jadi pathfinder, gue perlu invest mastery point sebanyak 2000 di Odinnya. Caranya adalah nyumbangin equipment. Oke. Game connection loss, lalu gue akan coba tunjukkan gimana sih caranya dapetin material-material yang tadi gue bilang sebagai material yang langka ya. Untuk material-material langka itu sebetulnya dibilang langka juga. Wah, ini ada yang kebuka nih, Curse Town. Bisa PvP apa ini gue juga belum tahu. Waktunya 28 menit, tapi gue akan tunjukin dulu Forest Whisper. Gue menuju ke sana. Ini kalau kalian lihat family gue sedang menuju camp, kita bisa lihat pergerakan family-nya kemana. Gue ke Forest of Whisper, lalu gue akan coba farming seperti pemula, nggak punya apapun, telanjang tanpa equipment apapun. Basic dari survival adalah kenali sekitar kalian, pelajari peta, gimana mengenali musuh ngadep kemana, jalan mengendap-endap, ambillah. Pertama yang kalian perlukan adalah batu dan kayu untuk bikin senjata atau kapak. Gue menyarankan kalian ganti job jadi curer. Begitu curernya udah aktif, sebagai pemula kalian bisa nge-heal kapan aja, jadi jangan takut bertarung dengan monster dengan lawan kosong seperti ini. Coba serang dari belakang untuk serangan pertama yang damage-nya 3 kali lipat. Kalau kalian mengendap-endap, kalian bisa 3 kali lipat damage-nya. Seperti ini, biasakan mengendap-endap dari belakang musuh, dari samping juga bisa. Kalau nggak ketahuan, kalian berhasil mukul duluan, akan menghasilkan damage 3 kali dari damage yang normal kalian lakukan. Ngambil barang belakangan, biasakan bersihkan map dulu sedikit. Seperti ini. Baru mulai ambil kayu-kayu dan batu yang ada di lantai. Begitu kalian memiliki kayu dan batu yang cukup untuk bikin tombak, kalian bikin dulu tombak.
tombak ini akan jadi senjata kalian untuk jangka panjang. Kalian akan tetap pakai tombak karena senjata-senjata lain terlalu boros untuk farming ya. Untuk item-item langka kalian bisa keluar masuk map begitu kalian udah punya basic equipment ya. Nah ini gue udah dapat batunya cukup untuk bikin tombak. Kalian juga perlu bikin tas ya, ini tas penting banget. Tas ini akan menambahkan satu baris equipment yang bisa dibawa, barang-barang yang bisa dibawa. Lalu daging sebisa mungkin kalian simpan dulu aja. Kalau kalian naik level seperti ini langsung heal penuh lagi darahnya. Berry ini adalah buah yang sebaiknya kalian makan langsung aja karena nggak akan banyak menghasilkan apapun kalau kalian proses, cuma akan jadi ngilangin haus. Sementara kalau kalian makan langsung bisa nge-heal dan ngilangin haus dan nambah sedikit ini, menghilangkan sedikit lapar ya. Oke, lalu paling penting adalah perhatikan di map yang kalian masuk itu, sebelum masuk ada keterangannya berapa banyak kotak yang ada di map itu. Misi utama kalian adalah mendapatkan kotak-kotak tersebut. Lalu setelah kotaknya kalian dapat, kalian bisa keluar dari map tersebut supaya kotaknya muncul lagi. Nah ini kotaknya di depan gua satu. Kotak ini seringkali berisi barang langka ya. Tulang yang ini adalah tulang yang langka. Sementara kalau tulang dari makan daging seperti ini boleh dibuang aja, nggak kepake. Sejauh gua main belum kepake dan cukup umum didapat dengan mudah, jadi jangan takut kalau kalian buang dan suatu saat nanti kepake. Tenang aja, masih lama, sejauh gue level 36 di speednya masih belum pakai tulang itu, belum ada tanda-tanda akan dipakai. Satu kotak udah gue buka, lalu ada satu kotak lagi dekat gue, tapi gue akan bersihkan monsternya dulu. Buka kotak kedua di sini. Apakah ada satu kotak lagi? Kalau nggak salah di area hijau ini ada 3 kotak. Nah ini dia soulstone yang dicari-cari. Ini adalah yang sedang gue butuhkan saat ini. Lalu kalau udah bisa buat, dibuat yang dan pickaxe-nya ya. Daging kalau kalian mau makan untuk nge-heal bisa, tapi kalau kalian udah jadi curer itu akan ketolong banget. Tapi kalau jadi healer, nge-healnya lebih gede lagi. Sayangnya butuh tongkat. Dan pastikan kalau kalian bikin tongkat sebagai healer, untuk farming jangan dipakai buat mukul untuk awal-awal game kalian karena akan boros. Kalau kalian mau buat baju juga bisa, tapi kalau gue pilih lebih menghemat bajunya karena kain gue akan proses menjadi kain yang lebih baik untuk bikin baju yang lebih baik. Jadi kain yang didapat dari monster ini, dropannya zombie-zombian itu kalian simpan aja. Kalau emang mau ngestok jumlah banyak, nanti bisa dibuat juga dengan daun. Seandainya ada family, kalian akan lebih mudah untuk menyelesaikan map
membersihkan map ya. Ini kalian perhatikan selama apa gue menyelesaikan map ini. Seandainya ada family gue di sini, ini akan jauh lebih mudah. Dan ini anggap aja gue masih pemula, gue mau mendapatkan kotak ketiga, gue keluar dari map ini. Kita akan bandingkan gimana cepatnya menyelesaikan map kalau ada family. Gue akan mengundang family gue datang kemari. Jadi di game ini ada interaksi chat cuma khusus untuk family ya. Gua bisa akses sekali lagi, masuk lagi ke dalam Forest of Whisper. Setelah gue buka 3 kotak, ada kemungkinan mapnya sudah ke-reset karena batas kotak di map ini cuma 3 kotak ya. Udah gue ambil semua. Lalu mungkin akan ada kotak lagi di sini yang bisa diambil kalau emang udah ke-reset. Itu adalah cara cepat untuk mendapatkan material-material langka. Kalau dilihat ada monster di sekelilingnya seperti ini, di sekeliling kotak yang di depan gua kelihatan di peta ya. Ini tampaknya mapnya udah ke-reset dan kotaknya ada isinya lagi. Dan karena tadi udah buat hatchet dan pickaxe, gue udah bisa nebang pohon. Family gue datang dan dia jobnya juga curer itu kebetulan kelihatannya dari healnya. Kalau dia jobnya healer, dia bisa nge-heal. Heal dong. Aduh. Oh, dia lagi ganti job, tapi gue baru mati nih. Kagak konsen gara-gara ngeliatin family datang. Dia ganti job tuh sepertinya. Dia ganti job, kemungkinan jadi healer. Kita lihat healnya sebesar apa sih kalau di heal sama healer gitu ya. Nah, kalau ada aura biru itu artinya betul dia jadi healer. Untuk defense. Heal dong bu. Nah ini aura heal. Lihat ya, beda banget sama healer yang healnya sedikit. Kita akan buru 3 kotak. Ini udah dapat 1, cari 2 lagi. Kita cari lokasinya 2 kotak lain, lalu kita akan keluar dari map ini supaya kotaknya reset. Nah itu ketemu 1 lagi. Aduh, gue lagi mau jadi noob, dia kelihatan pro gitu ya. Datang-datang backstab musuhnya, sementara gue dikeroyok. Aduh, nge-lag. Waduh. Nah, itulah keuntungannya ada family. Kalau enggak, kalian akan mudah banget mati. Terasa banget healnya. Ini berry dipakai aja, nggak usah disimpan-simpan. 1 kotak lagi, di manakah itu? Kita cari. Oke, di kanan gua ada kotaknya, itu adalah kotak ketiga. Ada yang nyerang pakai panah, hampir nggak sadar diserang.
Oke, kotak ketiga kita temukan. Lalu gimana kalian mengorganisasi tim kalian dengan baik? Setelah 3 kotak ditemukan, kalian ajak dia keluar untuk ngeriset mapnya. Ini gue infokan bahwa udah 3 kotak. Kita ajak tim kita keluar supaya mapnya berubah. Kalau dia belum keluar, map nggak akan berubah, kotaknya nggak akan ke reset, jadi nggak akan ada isinya kalau kalian buka kotak lagi. Ini sekarang kalau gue masuk lagi, seandainya dia udah keluar ya, kotaknya bisa diambil lagi, kita tinggal berburu barang rare-nya. Ini nggak tahu kenapa catnya ngaco, moga-moga dia udah keluar. Gue masuk lagi, kita lihat berapa mendapatkan barang rare kalau menggunakan cara seperti ini. Nah, udah kotaknya dijaga musuh, artinya masih baru nih kotaknya. Oke, nge-lag ternyata ya. Senjata gua hilang karena hancur. Gua nggak perhatikan tadi durability-nya selagi rekam dan ngomong. Aduh, kok berebutan kotak yang sama nih, salah angkut. Nah, di family ini selain bisa saling ngebantu farming, kita juga bisa saling ngebantu bikin barang. Jadi bisa aja teman gue ini, anggaplah si IC Trixie, distrik levelnya masih kecil, dia pengen bikin equip yang lebih bagus atau bikin table seperti ini. Dia cukup cari materialnya, kasih ke gue bisa bantu bikinin. Itu fungsi dari family. Jadi antara masing-masing family, masing-masing anggota, kalian cukup sinkronisasi gimana ngebikin base yang cocok ya. Jadi antara tembok sisi kalian dan sisinya family kalian itu bisa nyambung. Berhubung ada healer di sini, gue akan coba ganti job. Jadi basic job aja ya. Jadi warrior. Warrior ini juga adalah salah satu job yang bisa menggunakan skill tanpa perlu senjata tertentu. Jadi senjatanya bebas, nggak ada batasan. Nah, untuk warrior gue akan infokan, gue akan coba serang ya dengan skill ini. Damage-nya 20 saat lagi nggak backstep ya, kagak sudden attack. Tapi saat kalian lakukan sudden attack, dia juga akan tetap 20 damage-nya. Jadi sudden attack-nya pakailah serangan biasa. Gue akan tunjukin, ini ada rusa dikejar-kejar teman gue. Ini sekarang gue akan tunjukin pukulan gue damage-nya berapa, kita perhatikan. Ini dia rusanya lari gara-gara teman gue nih. Aduh, mau backstep malah rusanya jalan. Ini lucu banget. Bentar ya, kita cari monster sendiri. Kita backstep, damage-nya kita lihat. Kita backstep menggunakan skill, damage-nya tetap akan 20 kalau skill yang satu ini. Jadi dia kagak bisa efek backstep ya. Jadi untuk backstep, seandainya kalian menggunakan defender, tetap gunakan pukulan biasa, jangan gunakan skill seperti ini. 36 damage. Jadi kalau emang lawan yang kalian lawan cukup alot ya. Nah, ini gue nemuin kotak ketiga di bawah.
tapi dijaga 3 monster. Kalau kalian nemuin lawan yang cukup alot, kalian bisa backstep lalu gunakan skillnya. Jadi 36 damage diikuti dengan 20 damage. Itu kalau kalian pakai spear ya. Gue akan contohkan di monster terakhir nih di bawah. Gue akan coba backstep dengan pukulan biasa, tapi temen gue di belakang jalan sedikit, akhirnya batal lagi skillnya. Oke, dia udah ngebuka kotak ketiga di map ini. Berarti dengan demikian misi gue untuk reset map udah selesai. Kalau dia keluar dan masuk lagi udah ada isinya lagi kotaknya, maka barang rare-nya nggak segitu rare-nya. Oke, mungkin dia mau lanjutin di map itu, boleh. Gue akan ke camp dulu, gue akan taruh di cart ya barang-barang yang gue ambil. Jadi yang tadi gue cari untuk mengisi cart gue udah gue dapatkan. Nah, ini bagian sulit dari cart ini adalah soulstone-nya. Capai, lalu segeralah ke distrik, keluar dari camp ke distrik. Tapi jangan battle dulu ya, karena kalau kondisi seperti ini, tadi gue belum nyimpan barang-barang di markas. Jadi gue ke distrik untuk upgrade distrik gue, karena tadi kartnya udah keisi. Kita bisa upgrade distrik. Enter on. Untuk upgrade distrik ini, kalau kalian bisa kompak sama family kalian, cukup salah satu dari kalian yang upgrade distriknya duluan, lalu upgrade lah sesuai kebutuhan aja. Kalau untuk yang nggak upgrade secara maksimal. Nah, ini barusan material yang gue taruh di sana itu ternyata untuk bikin bak level 3, residennya tambah 1 di distrik gue, slotnya uang meningkat. Oke, untuk bikin greenery nggak bisa karena belum diisi cardnya. Jadi kita mesti bolak-balik kayak gini, ngisi card lalu upgrade distrik. Ini card ada di mana-mana seperti ini. Kalian bisa kasih seperti ini. Lalu untuk penggunaan material ya, kalau kalian crafting sesuatu, semua barang yang kalian taruh di dalam kotak di dalam camp kalian itu bisa diakses saat kalian mau buat apapun. Kalau kayak gini kalian lihat ya, ini kan barang serba kurang. Tapi kalau di camp kalian bisa pakai semua isi kotak yang ada di camp kecuali yang ada di vault. Yang di vault itu nggak terhubung dengan barang di camp. Itu barang yang nggak bakal hilang di dalam vault. Kalau di camp ini sepanjang kalian kasih tembok masih cukup aman kecuali kalian kena raid. Lalu untuk pembuatan bahan baku ya, gue akan pinjam kayunya tetangga gue nih. Gue kehabisan kayu barusan, bagi kayu bu ya. Wih, banyak dia. Gue angkut, blok dulu. Untuk bahan bakar, gue akan jelaskan tentang trik penggunaan bahan bakar. Jadi penggunaan bahan bakar pertama, kalian punya woodworking table, dijadiin seperti ini, jadiin pine plank. Ini kalian harus produksi terus, jangan pernah berhenti. Kenapa? Gue akan jelaskan. Gue punya 2 meja untuk bikin pine plank. Nah, sekarang
gue punya stok batang kayu yang udah udah dipotong ya. Ada 21 di sini di tas gue. Lalu batang kayu ini gue bakar seperti ini menggunakan arang. Kenapa menggunakan arang? Biar wangi asap. Itu masak kali ya. Nah, arang ini adalah bahan bakar terbaik. Jadi kalau kalian lihat resep di sini cuma dijelaskan bahwa bahan apa jadi apa gitu ya. Dari iron ore bisa jadi iron ingot gitu. Tapi nggak dijelaskan soal bahan bakar. Untuk bahan bakar ini, seandainya kalian pakai arang, lamanya api nyala itu lebih lama. Jadi ini kayak menghemat kayu sebetulnya. Kalian pertama potong kayunya jadi potongan seperti ini, pine plank. Lalu kalian bakar di kompor, di camp, jadi begini, bikin arang seperti ini ya. Kenapa dari potongan kayu? Karena menghasilkan 2 arang. Sementara kalau dari kayu langsung cuma jadi 1 arang. Ini kayak menggandakan kayu tapi butuh waktu. Lalu pastikan kalian selalu nanam. Ini resource, nggak harus barangnya dibawa-bawa, nggak ada di tas ya benihnya. Tapi gue bisa nanam karena resource ini adalah isi dari kotak-kotak yang ada di base kalian yang bisa kalian pakai bebas kapanpun. Lalu untuk kalian yang mau mencoba-coba bikin ya, gue kagak sarankan bikin stable seperti ini. Kalian lihat ya, kebutuhan materialnya luar biasa. Ini barang-barang yang dibutuhkan cukup susah. Gue belum bisa jelaskan karena gue belum bikin juga. Sejujurnya gue pernah mainkan game ini, gue tunjukkan. Kalau gue pilih change server, kalian bisa lihat gue nggak ngerti nih kenapa ada pilihan-pilihan server lain di mana gue nggak level 1, gue level 29, level 10, level 11, level 3, 4, 33 ya. Gue nggak tahu ini dia dapat data dari game apa, apakah kalian mengalami ini juga, gue nggak tahu. Yang lucunya di North America gue level 1 karakternya, padahal jelas-jelas karakter gue level 46. Demikian untuk bahan bakar. Lalu untuk makanan, gue akan sarankan kalian segera bikin meat dryer seperti ini. Karena dengan meat dryer ini kalian bisa mengubah daging mentah jadi dendeng seperti ini tanpa butuh tambahan bahan bakar ya. Kalau dimasak di camp itu akan butuh tambahan bahan bakar, butuh arang ya, butuh kayu, butuh arang. Jadi akan ada bahan tambahan, artinya lebih boros pemakaiannya. Lalu kalau kalian punya alat yang nganggur seperti ini, kalian bisa pindahkan dengan cara pencet ini, pencet icon di sebelah kanan nih, gambar palu, pencet furniture, pencet barangnya bisa dipindahkan kemanapun kalian mau. Atau kalau mau ditaruh di tas juga bisa, hilang. Kalau kondisi kayak gini adanya di dalam tas. Ini barangnya bisa dikasihkan ke orang kalau ada di dalam tas, bisa dikasih ke teman atau family yang belum bisa produksi barang yang sama ya. Jadi ini bisa dipindahkan kapanpun dengan syarat kosong, nggak ada barang yang lagi dibuat. Lalu gue akan sarankan benda-benda yang harus ditaruh outdoor seperti ini, kalian bikinlah taman di dalam ruangan. Bikinlah dimana matahari bisa bersinar tapi
tempatnya sebetulnya indoor. Ini akan gue tunjukkan seperti apa. Contoh seperti ini sebetulnya indoor tapi nggak ada atapnya. Cara buatnya adalah kalian bisa kasih lantai di luar, di sisi luar seperti ini contoh, atau bisa juga kalian tutup dengan lantai di sisi dalam sebagai batas. Pastikan kalian punya tembok yang cukup untuk mengelilingi area supaya orang nggak ngambil material kalian gratis seperti ini. Ini anggaplah penjarahan oleh keluarga ya. Jangan anggaplah seandainya kotak seperti ini nih, ada kotak di luar seperti ini, siapapun bisa ngambil tanpa butuh usaha. Jadi sebaiknya kalian tembokin seperti ini. Lalu di sisi yang sebelah sana juga harus ditutup supaya jadi apa ya, taman dalam ruangan. Seperti caranya adalah seperti ini untuk membuat taman dalam ruangan. Nah, dengan demikian gue udah berhasil mengamankan posisi peti yang ini udah jadi indoor. Kalau kita lihat ini indoor tapi nggak ada atapnya ya. Dia kayaknya lagi ngejar balik tuh, ada yang ngegeratak di rumah gua. Nah oke, tips apa lagi yang mau gua kasih ya? Tips satu lagi, kita akan bahas tentang kotak ini ya. Gua akan jelaskan kotak ini adalah tempat penyimpanan yang sebetulnya tergolong aman. Untuk ngebuka kotak tersebut mereka butuh alat ini, basic lockpick, yang mana lihat ya bahannya dragon scales. Dragon scales sendiri kan ini tergolong langka ya. Sebetulnya sepanjang kalian simpan di dalam kotak, orang juga malas nyolong. Apalagi kalau kalian base-nya masih jelek seperti ini, kemungkinan besar nggak akan ada yang nyerang kalian untuk ngerampok. Daripada ngerampok menggunakan basic lock yang mana belum tentu berhasil karena bisa aja dijagain, kalian cukup siapkan panah. Anggaplah ada orang nih lagi berusaha ngebuka kotak ini, lagi jongkok ngebuka kotak menggunakan basic lockpick. Kalian bisa defend dari sini, dari balik pintu, gunakan panah, tembak, gagal, lalu tutup pintu. Atau kalau mau pakai apa, mungkin seperti ini mungkin bisa ya nyerangnya kalau ada jendelanya seperti ini. Dengan panah kalian bisa menggagalkan proses ngorek kunci dari peti tersebut. Itu adalah satu trik untuk menggagalkan prosesnya. Oke, gimana trik lainnya? Berhubung kalian udah paham bahwa basic lockpick ini biayanya mahal ya, kalau kalian buat cas sebanyak-banyaknya, kalian bisa lihat cas ini ada batasnya sebetulnya pembuatannya ya. Batas yang bisa gue buat adalah 20/45. Nah, kalau kalian bisa, buatlah kotak sebanyak-banyaknya semaksimal mungkin. Kenapa? Karena itu akan jadi jebakan buat lawan. Seandainya mereka buka kotak yang salah lalu kosong, nah bayangkan gimana rasanya, keselnya, ruginya menggunakan basic lockpick seharga 3 dragon scales cuma untuk buka kotak kosong. Makin bagus kotaknya, makin lama proses bukanya. Ini bisa dibagusin sebetulnya dengan cara pencet plus di kanan ini. Di atas ya dituliskan small chest karena ada pilihan bisa baca, tapi bahannya lumayan.
pakai nail. Nail ini kalian bisa bikin kalau kalian udah buat ini workbench, bisa produksi nail. Ini syaratnya adalah distrik level 40. Jadi sebaiknya kalian simpan dulu nail dan perhatikan material-material ini kalian harus segera bisa proses, dapetin copper ingot, maple plank yang mana gue bahkan belum dapatkan sejauh ini, tapi gue dikit lagi udah sampai level 40 listriknya. Oke, untuk tips dan triknya kali ini sampai di sini aja dulu. Untuk tips dan trik selanjutnya akan gue share di video selanjutnya. Mungkin di video selanjutnya gue akan bahas tentang tom dan sejenisnya ya. Terima kasih udah nyimak video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow. Sampai jumpa.